Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Yang terhormat Ibu Dinda Fania selaku Direktur Utama. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Bagian serta Notaris Rapat pada pagi hari ini. Terima kasih telah hadir dalam agenda rapat evaluasi kinerja pegawai yang dilaksanakan pada pagi hari ini 1 Desember 2025. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk memandu kegiatan rapat hari ini, yaitu untuk membahas pencapaian kinerja pegawai perusahaan yang bertujuan untuk mengevaluasi hal-hal yang belum maksimal. Adapun susunan rapat pagi ini adalah 1. Pembukaan yang sedang berlangsung. 2. Kata sambutan yang disampaikan Ibu Dinda Fania selaku pimpinan rapat. 3. Pemaparan evaluasi kinerja bagian penjualan. 4. Pemaparan evaluasi kinerja bagian produksi. 5. Pemaparan evaluasi kinerja bagian keuangan. 6. Pemaparan evaluasi kinerja bagian kepegawaian. 7. Arahan ataupun keputusan dari pimpinan rapat. Dan terakhir, penutup. Sebelum memulai untuk kelancaran kegiatan pagi hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dinda Fania selaku pimpinan rapat. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruang rapat dengan keadaan sehat untuk melaksanakan agenda rapat pada pagi hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita turut curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan yang telah hadir dalam agenda rapat kali ini. Saya sangat mengapresiasi kehadiran para rekan semua. Semoga kedisiplinan ini terus berlanjut. Tujuan dari diadakannya rapat pada pagi hari ini adalah membahas sejauh mana progres kinerja pegawai perusahaan dan mengevaluasi kinerja yang belum maksimal. Saya harap kali ini dapat memberikan dampak baik yang nyata bagi perusahaan dan kita semua. Demikianlah kata sambutan saya pada pagi hari ini. Semoga hasil dari rapat pada pagi hari ini dapat diterima dan dilaksanakan secara bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agenda selanjutnya, pemaparan evaluasi kinerja bagian penjualan oleh Ibu Nabila. Kepada Ibu Nabila dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pada kesempatan pada hari ini, saya akan memaparkan mengenai pencapaian kinerja kami di bagian pemasaran. Bisa dilihat, bagian pemasaran berhasil melampaui target penjualan, menunjukkan efektivitas strategi pemasaran dan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Target dalam penjualan yaitu 80 juta dan realisasi sekitar 85 juta dan presentasi 105%. Dalam peningkatan pangsa pasar menunjukkan keberhasilan dalam menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Dalam pangsa pasar targetnya sekitar 20%, realisasi 22% dan presentasi 110%. Dalam peningkatan jumlah pelanggan baru menunjukkan efektivitas dalam akuisisi pelanggan melalui berbagai strategi pemasaran. Dalam jumlah pelanggan baru, targetnya itu 100, realisasi 120, dan presentasi 120%.
Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi menunjukkan kualitas produk dan layanan yang baik, serta kemampuan untuk memenuhi harapan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan dalam skala 1 sampai 5, targetnya itu 4,5 dan realisasinya 4,6. ROI, pemasaran yang positif dan melebihi target menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran pemasaran dan kemampuan untuk menghasilkan keuntungan dari inventaris pemasaran. Dalam ROI pemasaran, targetnya sekitar 15% dan realisasi 16%. Jadi, dapat disimpulkan, kinerja bagian pemasaran sangat baik dengan pencapaian yang melampaui target di hampir semua indikator. Ini menunjukkan strategi pemasaran yang efektif, kemampuan untuk menarik pelanggan baru, dan komitmen terhadap kepuasan pelanggan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya Ibu Nabila. Selanjutnya adalah pemaparan evaluasi kinerja bagian produksi yang akan disampaikan oleh Bapak Sony. Kepada Bapak Sony, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pencapaian kinerja pada bagian produksi. Volume produksi. Bagian produksi berhasil meningkatkan volume produksi melebihi target, menunjukkan efisiensi dalam proses produksi. Target 5.000, realisasi 5.200, dan persentase 104%. Biaya produksi per unit. Penurunan biaya produksi per unit menunjukkan efisiensi dan dalam penggunaan sumber daya dan pengelolaan biaya produksi. Target 50.000, realisasi 48.000, persentase 104,2%, lebih rendah lebih baik. Tingkat kerusakan produk. Penurunan tingkat kerusakan produk menunjukkan peningkatan kualitas produksi dan efektivitas pengendalian mutu. Target 2%, realisasi 1,5%, persentase 75%. Waktu siklus produksi. Pengurangan waktu siklus produksi menunjukkan peningkatan efisiensi dalam proses produksi dan kemampuan untuk memenuhi permintaan pasar dengan lebih cepat. Target 5, realisasi 4, persentase 80%. Jumlah produk baru yang diluncurkan. Target peluncuran produk baru tercapai, menunjukkan inovasi yang berkelanjutan dalam pengembangan produk. Target 2, realisasi 2, presentasi 0. Kesimpulannya, kinerja bagian produksi sangat baik dengan peningkatan efisiensi, kualitas, dan volume produksi. Ini menunjukkan pengelolaan operasional yang efektif dan komitmen terhadap peningkatan berkelanjutan. Terima kasih atas pemaparannya oleh Bapak Sony. Selanjutnya adalah pemaparan evaluasi kinerja bagian keuangan yang akan disampaikan oleh Ibu Fani. Kepada Ibu Fani, dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai pencapaian kinerja kami di bagian keuangan. Yang pertama ada pendapatan yang telah mencapai target sebesar 100 juta dengan realisasi 105 juta dan persentase sebesar 105%. Bagian keuangan berhasil melampaui target sebesar 5%. Ini menunjukkan efektivitas dalam keuangan dan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang kedua adalah kotor yang telah mencapai target sebesar 30 juta dengan realisasi 32 juta dan persentase sebesar 106,7%. Laba kotor juga memiliki target melebihi target menunjukkan pengelolaan biaya produksi yang baik atau peningkatan harga jual produk. Yang ketiga adalah laba bersih. Laba bersih telah mencapai target sebesar 15 juta dengan realisasi sebesar 16 juta dan persentase sebesar 106,7%. Peningkatan laba bersih menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan seluruh aspek keuangan perusahaan termasuk biaya operasional dan juga biaya pajak. Yang keempat ada efisiensi anggaran yang telah mencapai target sebesar 10 juta dengan realisasi 12 juta dan persentase sebesar 120%. Biaya keuangan berhasil
menghemat biaya lebih dari yang ditargetkan, menunjukkan pengelolaan anggaran yang sangat baik dan efisiensi. Yang kelima, ada tingkat kepatuhan laporan keuangan telah mencapai target sebesar 100% dengan realisasi 100% dan juga persentase sebesar 100%. Keenam, ada penyelesaian audit tanpa temuan material telah mencapai target sebesar 100% dan realisasi 100%, kemudian persentase sebesar 100%. Dapat disimpulkan bahwa kinerja bagian keuangan sangat baik dengan pencapaian yang melampaui target di hampir semua indikator. Ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya oleh Ibu Fani. Selanjutnya, pemaparan evaluasi kinerja bagian kepegawaian yang disampaikan oleh Ibu Raisa. Kepada Ibu Raisa, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih pada kesempatan kali ini. Saya akan memaparkan pencapaian kinerja pada bagian kepegawaian. Penurunan tingkat turnover menunjukkan keberhasilan dalam mempertahankan karyawan dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif. Targetnya 5%, realisasinya 4%, presentasenya 80% lebih rendah lebih baik. Tingkat kehadiran karyawan yang tinggi namun kurang maksimal menunjukkan adanya kurangnya komitmen karyawan terhadap pekerjaan dan aturan absensi yang belum diserap penuh. Targetnya 95%, realisasinya 90%, presentasenya 95%. Penurunan jam pelatihan per karyawan menunjukkan adanya kendala komitmen terhadap pengembangan kompetensi karyawan dan peningkatan kualitas SDM. Targetnya 22 jam, realisasinya 20 jam, presentasi 90%. Tingkat kepuasan karyawan yang maksimal menunjukkan lingkungan kerja yang positif, dukungan manajemen yang baik, dan komitmen terhadap kesejahteraan karyawan. Targetnya 4%, realisasi 4%, presentasi 0. Penurunan biaya rekrutmen menunjukkan efisiensi dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Targetnya 5 juta, realisasinya 4.500.000, presentasinya 90% lebih rendah lebih baik. Dapat disimpulkan, kinerja bagian kepegawaian sangat baik dengan peningkatan retensi karyawan, pengembangan kompetensi, dan kepuasan karyawan. Ini menunjukkan pengelolaan SDM yang efektif dan komitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia meskipun terdapat sedikit kendala. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya yang disampaikan oleh Ibu Raisa. Selanjutnya adalah arahan ataupun keputusan dari pimpinan rapat yang akan disampaikan oleh Ibu Dinda Fania. Kepada Ibu, dipersilakan. Baik, rapat hari ini sangatlah memuaskan bagi saya. Saya akan menyampaikan dari bidang pemasaran dulu. Kesimpulannya itu sangat baik, target pemasaran yang sangat efektif. Lalu ada di bidang produksi, mendapatkan efisiensi yang sangat baik dan dapat meningkatkan penggunaan produk. Di divisi keuangan mencapai melampaui target efisiensi pada hal yang berlaku. Di bidang kepegawaian cukup baik, namun adanya kurang komitmen terhadap sesama pegawai. Kesimpulan pada pagi hari ini, kita telah membuktikan bahwasanya tujuan perusahaan kita dapat tercapai dengan arah yang sama. Setelah keberhasilan ini, kita dapat fokus mempertahankan performa, memperluaskan peluang, dan terus meningkatkan layanan kita. Saya berharap seluruh tim tetap disiplin, adaptif, dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih. Terima kasih atas arahannya oleh Ibu Dinda Fania. Semoga arahan yang disampaikan dapat diberlakukan untuk kita semua. Baiklah, telah selesai sudah agenda rapat kita pada pagi hari ini. Untuk menutup rapat hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur. Thank you, everyone. Thank you, Elmore.